Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini paper PDP saya buat dengan judul model pemberdayaan SDM keluarga berisiko stunting berbasis sistem informasi manajemen ekonomi rumah tangga di pedesaan. Ini sudah saya hitung 15 kata. Kemudian kenapa saya memilih judul ini ya, karena sudah termasuk ke 8 prioritas riset nasional, riset unggulan, dan 5 SDG ya, kalau nggak salah, kalau nggak kebalik ya. Kemudian ini ada 3 kepakaran, di mana pada saat ini PDP itu diminta minimal 3 kepakaran. Di sini ada SDM dari orang manajemen maksud saya, prodi manajemen. Kemudian stunting, kita ambil objeknya itu berisiko stunting, di mana objeknya nanti adalah keluarga yang memiliki anak-anak berusia 1-5 tahun dengan ekonomi yang rentan. Kemudian berbasis sistem informasi, karena kita nggak bisa PDP itu outputnya tidak ada teknologi ya, jadi kita akan selalu menggandeng orang teknik. Karena selalu ditanya apakah memiliki teknologi apa seperti itu, dan minimal TKT 2 untuk skala PDP. Baik, ini judul, apabila masih ada yang mau koreksi silahkan Bapak Ibu. Kemudian ini ringkasannya itu tidak lebih dari 300 kata. Ini 288. Kita mulai dari awal. Ada pemberdayaan SDM keluarga, masuk awalnya di OKU, kemudian mengerucut ke minimnya edukasi keuangan, kemudian dia mengerucut ke SDG, dan kemudian SDG 1 sama SDG 8. Dia minimal ada dua SDG yang terkait. Nah, ini saya seperti nanti pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia ya, bebas ya. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ini kita kasih lihat juga bahwa kita ada di TKT 2, tahap formulasi konsep, analisis teoritis, serta perumusan kebutuhan fungsional awal tanpa pembangunan sistem atau pengujian teknologi. Jadi karena ini nanti larinya ke TKT 3. Apabila nanti lolos, kemudian ada pengembangan atau apalah. Fokusnya validasi literatur, kebutuhan pengguna rancangan. Metode yang menggunakan mix method. Saya kebanyakan pakai mix method ya, karena habis ikut trik dari strategi dari Prof. Didi. Ini beliau menganjurkan itu pakai mix method. Jadi artinya itu aku menggunakan 2 metode, kuantitas sama kualitas. Jangan ambil salah satu saja. Ya, kalau dilihat-lihat juga karena dananya besar ya, tidak seperti dulu itu 20 juta, bisa ambil salah satu metode aja, sekarang 2. Kan lucu sekali kalau kita cuma pakai satu metode. Lagian juga kalau ada kualitatif sama kualitatif itu lebih kuat biasanya, lebih bagus hasilnya. Nah, ini juga TKT 2 ini memang kalau di sistem juga memang begitu ya. Jadi pasti TKT 2 ya arahannya. Dan memang harus disebutkan di ringkasan. Ini juga saya ikut apa kata beliau, itu harus disebutkan di ringkasan. Kemudian luaran ini ada model pemberdayaan, peta kebutuhan kompetensi keluarga, draft arsitektur SIM ekonomi rumah tangga secara konseptual. Kemudian ini bisa dipublikasikan di jurnal Sinta 3. Ini apabila upgrade ya di Sinta 2, itu kita bisa pakai untuk
JJA, dan lebih bagus juga kalau dia upgrade lebih di Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Saya buat di Sinta 3 aja karena kayak menengah aja gitu. Menengah, jadi nggak terlalu ke Sinta 4, Sinta 5, namun lebih bagus jika nanti bisa ke Sinta 2. Ini memang dikasih nama jurnal sama link jurnal, itu memang sudah dikatakan sama Prof Didi. Kemudian kata kunci di sini saya ambil desa ekonomi, jadi ada mewakili 3 kepakaran. Ada kepakaran kesehatan, itu saya ambil stunting. Kepakaran manajemen saya ambil ekonomi sama pemberdayaan. Kemudian kepakaran komputer saya ada ambil SIMAR, sistem informasi manajemen ekonomi rumah tangga. Kemudian desa itu objeknya. Kemudian di sini sudah dipisahkan titik dan koma dan diarahkan dengan abjad ya, DEPSS. Ini juga kata Prof Didi harus diarahkan sesuai abjad. Oke, di pendahuluan ini ada tidak lebih dari 1000 kata, itu insya Allah sudah saya hitung ya. Nanti kalau teman-teman mau hitung kembali silahkan. Ada latar belakang perumusan masalah. Latar belakang ini menurut Prof Didi dibuat dengan kalimat tanya. Kemudian pendekatan, nanti saya jelasin di sini ya. Ini kalau dilihat latar belakang ini sudah saya buat berapa kata. Kalau dibagi juga ini kata Prof Didi. Maaf ya, saya fokus pada orientasi penjelasan Bapak Didi karena ya saya sudah lama vakum di penulisan hibah ini, jadi saya sangat senang sekali dapat ilmu yang update. Nah ini isinya itu 75% citasi dari internasional dan 30% dari nasional ya. Dan sudah dibuat gaya penulisan font cover sesuai dengan template atau peraturannya. Kemudian di kita ada pakai 5 rumusan masalah dengan sudah ada kalimat tanya bagaimana, faktor bagaimana, dan bagaimana. Ini konsep SI masuk, kondisi kapasitas SDM segala macam. Kemudian pendekatan pemecahan masalah itu dia pakai pendekatan design thinking melalui integrasi konsep, masuk di sini kalimatnya. Kemudian pendekatan design thinking diterapkan melalui tahapan empathy define. Ini lebih ke manajemen banget ya, karena juga memang ketuanya adalah orang manajemen, penelitiannya orang manajemen, menggali kebutuhan ini. Kemudian ada strategi pemecahan, ini memang diminta ini ya, ada strategi pemecahan masalah yang dirumuskan. Ini pendekatannya, ini strateginya. Nah, jadi insya Allah sudah saya sesuaikan dengan template. Nah, ini memadukan edukasi, literasi, manajerial, penguatan peran keluarga, bla bla bla. SDG ini mohon maaf ya kalau ada yang miring karena belum saya koreksi lagi dari awal. Tapi insya Allah ini udah selesai kecuali RAB-nya nanti sekalian aja dengan koreksi dari teman-teman. Oke, kemudian state of the art. Ini state of the art ini isinya citasi dari internasional juga. Enggak, maksud saya ini adalah mensitasi penelitian kita sebelumnya dari ketua, itu ada di font cover 16 sampai 18, itu punya Ibu ini menunjukkan bahwa penelitian ini didukung oleh
penelitian sebelumnya oleh dari ketua, kemudian dibantu oleh kepakaran anggota Ibu Ria dengan penelitian yang menyinggol stunting ya. Ibu Ria ada penelitian perilaku domestik, dukungan keluarga, dan perencanaan kesehatan. Itu sangat mempengaruhi risiko gizi anak. Itu saya citasi dari nomor 19, 20, dan 21. Kemudian Bapak Rido, anggota ketiga kita, tentang komputer sistemnya itu menghasilkan sistem pelacakan nyata dan layanan digital. 2223 fungsinya administratif edukatif. Ini didukung oleh penelitian tim peneliti. Kemudian ini adalah literatur internasional yang disitasi menunjukkan gap dari penelitian ini, ada kekosongan yang belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian kita sama penelitian internasional, dan ada celah di situ Bapak Ibu bahwa belum ada penelitian yang dilakukan tentang judul ini. Kebaruan ini terletak pada pengembangan integrated family human capital management model. Jadi integrasi antara SDM yang integrasikan indikator ekonomi mikro, risiko kesehatan sebagai dasar perumusan standar analitik serta sistem informasi terpadu bagi pemberdayaan keluarga desa. Jadi ada integrasi. Jadi ini insya Allah sudah ya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan penulisannya yang sangat padat, karena memang kita di sini ada maksimal penulisan kata. Nah, ini peta jalan. Ini penelitian Bapak Ibu tadi sudah saya rangkum, saya ambil poin pentingnya tuh dari manajemen, ada transformasi, kemudian ada organisasi culture, efektifnya work discipline, itu ada saya buat tahunnya, kemudian Ibu Ria juga faktor stunting, MTOR ini ada itu apa ya singkatannya, lupa saya. Kemudian ini dan seterusnya, kemudian didukung Bapak Rido ya. Ini penelitian yang sudah dilakukan kemudian yang akan dilakukan di tahun depan. Ini pengembangan FHCM model dan sistem informasi, kemudian tahap yang direncanakan itu ini di setelahnya pengembangannya, konsep baru sistem informasi. Ini kan belum menghasilkan baru konsep nanti belum ada percobaan tuh belum ada. Ini bisa naik ke prototype, bisa naik nanti outputnya bisa juga ke paten ya, ini nanti insya Allah kalau lolos. Oke, ini masuk ke metode, ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata, ada di album alir, metode penelitian harus kuat, bla bla bla, harus memuat singkup proses luar indikator capaian. Ini agak panjang ini. Oke, ini tadi mix method, ini ngerti lah kalau Ibu Nini ya. Ini saya ambil di desa dengan risiko stunting moderat tinggi, biasa pakai kuesioner kualitatif, kita minimal 300 sampai 350 kata, 50 bidang desa. Itu untuk yang wawancara, kalau kantor posyandu juga untuk wawancara. Kemudian sampel minimal 200 keluarga, sama di sini 200 minimal ya. 200 aja nanti belum ya, 200 sampai 250. Kemarin lupa saya gantinya. Nah, ini kita kenapa 200 sampel, itu mengikuti rule of thumb structure model development, itu kurang harus lebih besar dari 100 responden. Ini metode penelitian menurut Profesor Didi, itu saya harus atau kita harus mengikuti metode yang saat ini tren ya, populer di skimago.com
apa ya, lupa saya. Ya, insya Allah sudah metode penelitian yang terbaru yang saya gunakan ini di Skimago atau yang memang populer. Nah, kemudian sudah dari tekniknya FGD ada observasi, interview, kemudian ini ada pengembangan SI-nya, studi kebutuhan, ini dirancang di SS Dimension. Nah, ini juga memang dari konsepnya. Kemudian yang ini ya, nah ini di analisis di aplikasinya ya, SEM, CFA, kemudian method selain kualitatif, ini kayak SPSS tapi lebih kompleks lagi. Ini kemudian kita masuk ke tahapan dan alur penelitian 1 tahun. Ini pemetaan variabel, identifikasi gap, kemudian perumusan kerangka konseptual. Ini setelah kegiatan selama 1 tahun, sini ada bulan, saya terangkan kegiatannya sebagai berikut. Indikator capaiannya ini karena diminta oleh template-nya begitu ya. Untuk memperingkasnya saya buat tabel. Dan saya juga ada nyontek dari pendanaan penelitian yang lolos pendanaan itu kebanyakan ngetiknya kayak gini ya, lebih enak dibaca aja. Ada bulan, ada kegiatan yang dilakukan sama indikator capaian. Oke, ini sudah sampai 12. Ini sudah sampai laporan artikel. Inline sudah sama yang ini di bulan 12 sudah nasional uji coba terbatas sampai permukaan. Ya, ini bisa tentatif ya, bisa berubah-ubah, nggak harus plek-plek seperti ini, tapi ini adalah gambaran penelitian kita itu udah selesai sebelum 1 tahun kalau bisa. Nah, diagram alir ini ya memang harus dibuat pakai gambar. Ini saya buat simple aja Bapak Ibu. Ini ada tahap yang dan harus berisi tahap yang sudah dilakukan. Ini kita buat kerangkanya, identifikasi gap, studi literatur, kemudian yang akan dilaksanakan. Baru buat instrumen penelitian, izin penelitian, pengumpulan data, penyusunan model, survei, kemudian dianalisis, ada pengembangan ISS, silakan kayaknya buat ini. Ini saya nggak ngerti gimana bagusnya ya, karena sebenarnya itu ada kurung kurawal gini, jadi karena dia kejauhan pisah. Nah, ini gimana baiknya ini Pak Rido. Oke, sampai luaran. Kemudian di sini juga itu harus dibuat tabel tugas antara peneliti ketua dan anggota sama mahasiswa dua orang, itu dibuat deskripsi ya, karena jangan nanti dibebani ketua atau dibebani anggota, ada jam deskripsi tugas. Kemudian ini untuk mahasiswa saya ambil 2 itu random aja mahasiswanya, terserah nanti kalau di lapangan mau diganti atau gimana. Dan ini ada hasil ini ada model integrated IFHCM,
Kemudian ini sudah dikaitkan dengan asta cita. Asta citanya minimal 2, nomor 5 sama nomor 7 nanti bisa di inline juga sama di sistem. Kemudian target prototype, mampu memetakan kondisi human capital keluarga serta memberikan rekomendasi kapasitas keluar energi selaras dengan IKU dosen berkegiatan di luar kampus. IKU 5 hasil kerja dosen digunakan masyarakat, dan IKU 7 riset yang berkontribusi bagi masyarakat. Nah ini tadi disinggung lagi keluarannya ada di tingkat 3, mencakupan manajemen, keluarga, ekonomi makro, dan pembangunan masyarakat. Ini penjelasan dari jurnal ini ya. Kemudian satu policy break atau kebijakan pusat untuk pemerintah, kemudian strategi penguatan manajemen SDM serta satu modul pelatihan. Nah ini adalah luarannya. Kemudian jadwalnya seperti biasa, ini rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, estimasi dari awal sampai selesai. Kemudian juga daftar pustaka sudah saya urutkan, ada total 30 referensi. Insya Allah sudah pakai fun cover. Mungkin kemarin ada nyempil satu aplikasi yang belum saya hapus. Jadi begitu penelitian ini saya ajukan untuk Bapak Ibu tim peneliti. Mohon maaf apabila masih ada salah. Mohon untuk saran dan kritik. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.